Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1111. Lebih dari selusin makhluk menakutkan tersebar seperti sawi. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa di depan Su Yi, cahaya perampokan ini begitu tak tertahankan, seperti kaca yang rapuh, langsung meledak. Ini sungguh mengejutkan. Tapi segera, Kaisar Racun Tianzu tidak bisa menahan tawa ke langit, luar biasa. Dengan kekuatan malapetaka, menerobos pembunuhan besar-besaran dalam satu gerakan, cara semacam ini, menghilangkan nasib baik, jenis ini keberanian, unik di dunia. Suara itu penuh kegembiraan dan kegembiraan. Saya tahu guru akan baik-baik saja. Malam itu bergumam. Molo dan Wang saling memandang dan tersenyum, masing-masing merasa lega. Sebelumnya, mereka semua berkeringat untuk Si Zun, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa di dalam hati, jangan sampai Si Zun tidak bisa menahannya. Namun sekarang mereka menyadari bahwa mereka terlalu banyak berpikir, situasinya selalu berada di bawah kendali guru. Tuan Su meminjam kekuatan mengatasi malapetaka untuk mematahkan permainan pembunuhan. Ini hanyalah sebuah kejeniusan. Kami pasti telah meremehkan Tuan Su sebelumnya. Yan Suni menghela nafas. Ada sensasi di lapangan, dan emosi yang mengejutkan menyebar di hati orang-orang. Pemandangan ini memang langka, mengejutkan, dan penuh warna yang luar biasa. Bagaimanapun, semua orang mengira Su Yi berada dalam situasi putus asa sebelumnya, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, ketika bencana yang penuh dengan suasana tabu ini datang, hal itu berperan dalam membalikkan dunia, membantu Su Yi menyelamatkan dirinya dari bahaya dalam satu gerakan. Brengsek. Sebelumnya, ketika Su Yi pertama kali memasuki peta iblis kuno, dia sangat gembira dan mengancam akan mengumpulkan sisa-sisanya untuk Su Yi. Akibatnya, wajahnya ditampar tanpa ampun. Dan ketika wanita dari Huaxinzai keluar, dia mengepung Su Yi dalam satu gerakan, dan Bima sangat bertekad bahwa Su Yi akan mati kali ini, jadi dia mengancam akan menyapu makam Su Yi setiap tahun pada hari ini untuk memberi penghormatan. Siapa sangka dia akan ditampar wajahnya lagi. Pada saat ini, Bimdu telah menderita banyak pukulan berat, dan seluruh orang menjadi gila. Bagus kamu Susuanjun, beraninya kamu menghancurkan harta karun lukisanku Shinsai. Wanita dengan latar belakang khusus juga marah, wajahnya yang cantik dingin, dan niat membunuh masih melekat di matanya. Meskipun peta iblis kuno tidak sepenuhnya hancur, peta itu rusak parah, yang membuat jantungnya berdarah. Ini hanya kemunduran kecil, sangat gelisah. Su Yi tertawa dan berjalan menuju Nona Huaxinzai. Siapapun dapat melihat bahwa Master Pedang Suanjun saat ini sedang mencapai terobosan pamungkas dalam Taoismenya. Nona Huaxinzai sangat menakjubkan dan menekan amarah di hatinya. Dia melirik awan perampokan di kedalaman langit, dan kemudian berkata dengan dingin, bencana ini baru saja dimulai, saya tidak percaya Anda bisa selamat dengan selamat. Suara itu masih bergema, dan dia mengangkat tangannya. Ledakan. Tidak diragukan lagi, dia khawatir harta karun ini akan dihancurkan oleh perampokan lagi, jadi dia tidak peduli lagi berurusan dengan Su Yi, jadi dia langsung mengambilnya kembali. Bencana terlarang ini memang menakutkan, tapi di mata saya, tidak ada ancaman sama sekali. Kata Su Yi, dan sudah mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Setiap orang merasa tercengang. Saat ini, jika Anda tidak berkonsentrasi menuju malapetaka, Anda harus membunuh musuh. Wanita di Huaxinzai juga terkejut, merasa lengah. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia melambaikan kuas Qian di tangannya. Ini seperti lukisan tangan indah dan king antara langit dan bumi. Dalam sekejap, bunga teratai indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seolah terbakar, menutupi langit dan menutupi Su Yi. Wanita ini tidak sederhana, kekuatan semacam ini cukup untuk dengan mudah membunuh karakter di tahap tengah Xuan Hejing. Kelopak mata Tianzu melonjak. Dia dapat melihat bahwa wanita muda yang melukis Shinsai memiliki aura yang sangat istimewa dan tak terduga, dan kuas Cet Qian di tangannya jelas merupakan harta karun yang besar, yang membuatnya menyerang secara acak, dan akan ada kekuatan mengerikan yang melenyapkan pertengahan tahap alam Xuan He berada di luar imajinasi. Namun, Su Yi tidak perlu melawan, Anda dapat melihat cahaya perampokan jatuh dari kedalaman langit, dengan mudah meledakkan bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan oleh Nona Huaxinzai. Tiba-tiba, transformasi Taoisme Su Yi menjadi semakin cepat. Dalam adegan ini, mata orang-orang melotot, dan dagunya hampir jatuh. Ini, perampokan untuk membunuh musuh. Wajah cantik Nona Huaxinzai juga tenggelam. Set, pedang Qi melayang ke udara dan menebas ke sisi ini. Ini sangat marah sehingga Nona Huaxinzai mengatupkan giginya, dan segera berhenti ragu-ragu, menarik diri, dan menghindar jauh, tidak berencana untuk melawan Su Yi saat ini. Karena biarpun dia menggunakan jurus pamungkasnya, dia akan diledakkan oleh cahaya perampokan yang jatuh dari langit. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Namun,
Su Yi tidak membiarkannya pergi, dia mengejarnya dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Selain itu, energi pedang juga diisi dengan nafas pedang 9 neraka, yang cukup dengan mudah menahan hukum nirwana yang dikuasai lawan. Nona Huaxinzai terus menghindar dan bergerak, Su Yi terus mengejar, dan cahaya perampokan di langit terus datang ke arah Su Yi. Pemandangan itu membuat banyak orang tercengang. Perang semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, terlalu aneh. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Nona Huaxinzai dibunuh dengan cara yang sangat memalukan, dikerdilkan olehnya, wajahnya yang cantik terus berubah, dan matanya terbakar api. Terlalu malu, pedang Qi yang ditebas Su Yi tidak terpengaruh. Meskipun pedang Qi itu akhirnya diselesaikan olehnya satu persatu, perasaan pasif dipukuli membuatnya merasa malu dan marah. Asal-usulnya istimewa, posisinya di Huaxinzai sangat terpisah, dan harta di tangannya dapat disebut artefak kelas 1. Semua bisa menjadi tanpa rasa takut. Jika dia ditempatkan di kedalaman langit berbintang, melaporkan identitasnya saja akan membuat raja kerajaan itu menundukkan kepala dengan kagum. Tapi sekarang, dia dibunuh dengan cara yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Di saat yang sama, Su Yi juga sangat terkejut, menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan kengerian Nona Huaxinzai ini. Taoisme wanita ini berada di tahap tengah alam Xuanhe, tetapi kekuatan yang dia kuasai sungguh luar biasa. Terutama kuas Cetcian yang dia kuasai jelas merupakan harta karun, dan kekuatannya luar biasa. Su Yi tidak bisa tidak ragu bahwa jika dia tidak menggunakan nafas pedang 9 penjara sendiri, akan sulit untuk mengguncang wanita ini dalam pertempuran. Tentu saja, Su Yi juga tahu bahwa, dalam analisis terakhir, salah satunya adalah kesenjangan antara dirinya dan pihak lain terlalu besar. Kedua, pihak lain memiliki asal-usul yang istimewa dan latar belakang yang luar biasa. Karena itu, biarpun dia menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh lawan, dia hanya bisa mengelak karena malu, tapi dia tidak bisa benar-benar menekan lawan untuk sementara. Puff! Segera, wanita Huaxinzai batuk darah, dan wajah cantiknya menjadi pucat. Bima yang sedari tadi menyaksikan pertempuran itu dengan gugup melihat hal ini, wajahnya berubah, hatinya sakit, dan wajahnya penuh kecemasan dan rasa kasihan. Tiba-tiba dia mengatupkan giginya, dan tanpa memikirkan hal lain, sosoknya bergegas keluar, "Nona, saya akan membantu Anda." Suaranya penuh tekad. Ini tidak terduga. Perlu dicatat bahwa Vima pernah terluka parah sebelumnya, dan bahkan 3 pedang tuannya tidak dapat dihentikan. Tapi sekarang, dia tidak ragu-ragu untuk maju, bahkan demi Nona Huaxinzai itu. Terima kasih. Nona Huaxinzai juga tertegun sejenak, seolah tidak menyangka Bima akan berdiri. Inilah yang harus aku lakukan. Merindukanmu. Begitu Bima mengatakan itu, tiba-tiba tubuhnya menegang dan wajahnya berubah drastis. Karena Nona Huaxinzai itu tiba-tiba mengulurkan tangan giok rampingnya, meraih lehernya, dan menghalanginya di depannya. Hampir di saat yang sama, pedang Qi yang ganas dan tak tertandingi ditembakkan dari kejauhan. Kepala Bima berdengung seperti sambaran petir. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya untuk datang membantu, tetapi dia ditinggalkan dengan kejam oleh wanita muda itu, dan dia menggunakannya sebagai perisai daging untuk melawan pedang Qi dari tuannya. Perubahan ini terlalu cepat, ketika Bima ingin memahaminya, sudah terlambat untuk menghindar, dan dia melihat pedang Qi menyerang di udara. Puff! Sebuah lubang berdarah dicungkil di dada Vima. Energi pedang yang tak tertandingi mengamuk, menghancurkan separuh tubuh, dan darah turun hujan. Untungnya pedang ini tidak ditujukan padanya, sehingga dia tidak langsung musnah di tempat. Namun meski begitu, setelah menderita pedang ini, Bima yang sudah terluka parah berada di ambang kehancuran, dan vitalitasnya cepat berlalu, jelas ia tidak bisa bertahan lama. Di kejauhan, Su Yi mengangkat alisnya dan segera berhenti. Dia tidak menyangka bahwa ketika Bim mati untuk membantu, Nona Huaxinzai akan begitu tegas dan kejam, langsung menggunakan Bima sebagai tameng daging untuk melawan pembunuhan pedang ini. Lebih dari Su Yi, semua penonton yang hadir tercengang, tidak bisa dipercaya, terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Pada saat ini, rasa sakit dan amarah yang menusuk membuat pipi Vima berkerut. Dia tiba-tiba berbalik, melihat ke sosok yang sudah lama menghindar beberapa meter jauhnya, dan mendesis. Untuk apa? Dulu kamu bersumpah dengan hati tahu bahwa kamu rela mati demi aku, apakah kamu menyesal sekarang? Di kejauhan, Nona Huaxinzai berbicara dengan linglung. Dia memperhatikan bahwa Su Yi tidak lagi mengejarnya, dan jelas merasa lega. Adapun Bima yang akan segera meninggal, jelas tidak terlihat di matanya, bahkan responnya terkesan asal-asalan. Bima memperhatikan sikap wanita itu yang asal-asalan dan kurang perhatian. Penampilan acuh tak acuh dan kejam membuat seluruh sosoknya lesu seperti kehancuran total. Sedikit gemetar, ragu untuk berbicara. Pemakaman seperti itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1112. Ekspresi Bima muram, dan tatapannya menyapu penonton dengan tatapan kosong. Dia tiba-tiba merasa semua orang menertawakannya dalam diam, dan mata itu seperti pedang tajam, jauh di dalam hatinya. Wanita kesayanganku,
ketika aku mempertaruhkan nyawaku, menganggapku sebagai bidak yang bisa dibuang, tapi, dia mati di bawah pedang tuanku. Aku, Vima, bisa orang terbodoh di dunia. Suara serak sesekali terdengar dari bibir Vima. Dia menggerakkan sudut bibirnya dengan sikap mencela diri sendiri, berbalik dengan susah payah, dan memandang Su Yi di kejauhan, guru. Murid tidak akan menyesalinya, jangan lupakan kata-kata muridnya, dengan rahasianya reinkarnasi, para raksasa di kedalaman langit berbintang itu tidak akan membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, suaranya seolah keluar dari tenggorokannya, histeris. Setelah itu, tubuhnya hancur, menghilang ke dalam kehampaan, dan mati total. Suasana hati semua orang sedang kacau, dan tiba-tiba mereka semua merasa Bima itu menyedihkan, dan penuh kebencian. Di mata ratusan juta biksu di dunia, dia adalah manusia dunia dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dihormati oleh banyak orang kuat. Tapi siapa sangka orang terkenal di dunia akan memilih berkolusi dengan Huak Xinzai dan mengkhianati tuannya. Tindakan menipu gurunya dan membinasakan nenek moyangnya tentu keterlaluan. Yang menyedihkan adalah pada akhirnya, dia sepertinya mati di bawah pedang tuannya, namun nyatanya dia mati di tangan Hua Xinzai, yang dia anggap sebagai pendukungnya. Lucunya sampai saat ini orang-orang tidak menyadari bahwa orang berbakat seperti Bim mati di tangan wanita yang mereka sukai. Bagaimana ini tidak memalukan, tidak emosional tentang hal itu. Ini yang disebut kantuk pikiran, hantu kebingungan, dan sebelum mati, jika kamu tidak bertobat, dengan sendirinya kamu akan mati tanpa penyesalan. Molo mengeluarkan suara dingin. Ye Luo, Wang Ke dan yang lainnya semuanya setuju. Karena kegembiraan, tidak ada simpati sama sekali. Jangan tinggal, saya masih menganggap Bima ini adalah pahlawan suatu generasi, tapi ternyata dia adalah anjing yang malang dan suka menjilat. Kaisar Racun Tianzu merasa jijik. Dia tidak akan bersimpati sedikitpun atas kejadian yang menimpa Bim. Jilat anjingnya. Mendengar uraian ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi aneh. Mengenai kematian Bim, Su Yi sedikit rumit. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, murid tertua ini berjalan di sisinya. Melihat Vimalakirti meninggal dengan cara seperti ini, mustahil hati Su Yi tidak merasakannya sama sekali. Namun, yang paling banyak adalah kekecewaan dan kehilangan. Dan atas semua ini, Nyonya Huak Xinzai menutup telinga, seolah dia tidak peduli sama sekali. Dia sedang melihat ke kedalaman langit. Dia berasal dari kedalaman langit berbintang, dengan status istimewa dan mulia, yang jarang terjadi di dunia. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa ketika seseorang melewati malapetaka yang disebabkan oleh alam terpencil akan menjadi sangat tabu dan menakutkan. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Su Yi dan berkata, Su Xuanjun, Vimalakirti sudah meninggal, kamu telah mencapai apa yang kamu ingin bersihkan pintunya, tapi aku merasa kamu dan aku bisa melepaskannya. Wanita dari Huak Xinzai mengangkat tangannya dan menunjuk ke kedalaman langit, setelah kamu melewati bencana, saya dapat mengobrol dengan kamu. Apapun yang ingin kamu ketahui, aku akan menceritakan semuanya padamu. Dan jika kamu mau, aku bisa mengirimmu ke kedalaman langit berbintang, dan menggunakan segala cara untuk membuka jalan setinggi langit bagimu menuju puncak langit berbintang. Ngomong-ngomong soal ini, ada sentuhan arogansi di alisnya, dia menunjuk ke hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, beda dengan memperlakukan Bima, dalam hal ini, saya bersumpah dengan hati Tao, dijamin benar. Lapangan itu sunyi. Selain itu, kondisi yang ditawarkannya sangat menarik, mengarah langsung ke jalan setinggi langit di puncak langit berbintang. Ini adalah godaan besar bagi karakter kerajaan manapun. Tapi Su Yi mengabaikannya, matanya dalam, dia melangkah mendekati Nona Hua Xinzai di kejauhan, dan berkata, awalnya, kamu juga menggoda Bima seperti ini. Sayangnya, aku bukan dia, aku tidak butuh siapapun untuk membuka jalanku. Suara acuh tak acuh, mengungkapkan rasa dingin, bergema di seluruh dunia. Nona Huak Xinzai mengerutkan kening dan berkata, orang seperti Anda harus tahu bahwa jika bukan karena ambisi Bim, dia tidak akan pernah memilih untuk mengkhianati karena saya, ini, bahkan jika keluhan antara tuan dan muridmu sudah terselesaikan, mengapa kamu memilih menjadi musuhku lagi? Berbicara tentang ini, dia mengangkat alisnya dengan jijik, dan berkata, jika saya ingin menjadi berani, saya dapat memerintahkan banyak kekuatan top di kedalaman langit berbintang untuk melayani saya, dan biarkan saya mengirim leluhur saya untuk membuat pengecualian, bantu aku menyadari apa yang aku pikirkan. Jika kamu memilih menjadi musuhku, itu akan lebih serius daripada konsekuensi menyinggung Hua Xinzai. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi semakin terdiam, dan semua orang terkejut. Asal-muasal Nona Huak Xinzai ini sangat istimewa dan sakti, dan sepertinya nenek moyang Huak Xinzai bisa bertindak untuknya. Jika ini benar, itu akan menakutkan. Wanita ini, memiliki nada yang bagus. Kaisar Racun Tianzu mengerutkan kening. Aneh, apakah wanita yang melukis Xinzai punya identitas lain? Di tengah kerumunan di kejauhan, mata Ji Yuan Xiao Sitian berkilat, tampak bingung. Bagaimanapun, Bima adalah muridku.
Dia memilih untuk berkhianat. Mungkin ada alasannya sendiri, tapi itu sama sekali tidak bisa dipisahkan darimu. Su Yi memegang Tianxin 3 inci di satu tangan dan berjalan dengan ekspresi dingin. Sekarang, kamu ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa, mungkinkah? Suaranya masih bergema, dia mengayunkan pedangnya. Ledakan, pedang Qi melesat ke langit, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Suasana mematikan tiba-tiba pecah, semua orang gemetar, dan mereka dikejutkan oleh cara Su Yi yang kuat dan tegas. Nona Huaxinzai jelas-jelas cemberut, tetapi menghadapi pedang ini, dia menghindarinya jauh-jauh, dan menggunakan teknik rahasia yang sangat luar biasa, dan sosoknya langsung melarikan diri ke langit jauh di bawah. Sebanding dengan teleportasi, Su Yi mengerutkan kening. Tidak sekarang. Pertama, dia sedang dalam proses terobosan dalam Taoismenya, dan terus mengalami transformasi. Alam tersebut berada di antara alam Xuanzao dan alam Xuanyou. Kedua, Nona Huaxinzai ini bukanlah orang biasa, tidak hanya memiliki status istimewa, tetapi juga memiliki banyak sarana, dan menguasai segala jenis harta karun yang tak terduga dan kuat. Menurut spekulasi Su Yi, jika Anda ingin mempertahankannya, bahkan jika Anda menginjakkan kaki di alam misterius, Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk mendapatkan kesempatan. Su Xuanjun, aku tahu kamu menjadi marah, tapi aku bisa memberimu waktu untuk tenang dan mempertimbangkan. Di bawah langit yang jauh, Nona Huaxinzai berkata dengan tenang, saya juga tahu bahwa Anda tidak pernah membunuh katak emas bermata 3 itu. Jika Anda memikirkannya dengan jelas di masa depan, Anda bersedia mengesampingkan kecurigaan Anda sebelumnya kepada saya. Biarkan katak emas bermata 3 pergilah, dan aku akan membantumu di jalan seperti yang aku katakan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tidak diragukan lagi, dia juga tahu akan sulit memenangkan Su Yi saat ini, jadi dia memutuskan untuk menyerah. Tapi saat ini, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, seekor katak emas bermata 3 yang benar-benar terpenjara dan koma muncul dari udara tipis. Su Xuanjun, aku menasihatimu yang terbaik. Nona Huaxinzai sepertinya menyadari sesuatu, dan wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Su Yi meletakkan pedangnya dan memotong kepala katak emas bermata 3. Nafas pedang 9 penjara yang memenuhi bilah pedang tidak hanya menghancurkan jiwa katak emas bermata 3, tetapi juga menghapus kemauan pelukis yang terpatri dalam jiwanya. Ledakan, di bawah tatapan banyak orang, tubuh katak emas bermata 3 berubah menjadi abu dan melayang. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Su Yi telah memutuskan untuk membunuh, dan sangat mustahil untuk meringankan hubungan dengan Nona Huaxinzai itu. Wajah cantik Nona Huaxinzai pucat, dia jelas sangat kesal dengan rangsangan itu, dan matanya yang indah penuh dengan niat membunuh yang melonjak. Su Yi mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman langit, dan berkata, jika kamu memiliki keberanian, tinggallah dan bertarunglah denganku. Jika kamu tidak berani, aku akan membunuhmu di masa depan. Bicaralah, lalu abaikan pihak lain. Nona Huaxinzai menarik napas dalam-dalam, kemarahan di wajahnya menghilang, dan semuanya berubah menjadi sentuhan ketidakpedulian dan ketenangan dari hati, bahkan matanya dingin dan dalam, dan tidak ada jejak gejolak emosi. Dia memandang Su Yi dari kejauhan, dan berkata-kata demi kata, saya berjanji, Su Xuanjun pasti akan membayar harga untuk keputusan hari ini. Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang menjadi seberkas cahaya dari udara tipis. Hanya suara dingin dengan niat membunuh yang bergema di antara langit dan bumi. Semua orang dapat melihat bahwa telah terjadi perpecahan total antara Master Pedang Xuanjun dan Nona Huaxinzai, dan dia ditakdirkan untuk membalas dendam sepenuhnya dari pihak lain. Dan ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan wanita ini sebelumnya dan identitas istimewanya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasa kedinginan dan ngeri. Tapi Su Yi tidak mempedulikannya. Mungkin wanita ini memiliki asal-usul yang sangat mulia, dan dapat memerintahkan banyak kekuatan di langit berbintang untuk mengabdi, atau meminta bantuan nenek moyang animasi Shinsai. Tapi salah satu kehidupan sebelumnya, Su Xuanjun, pernah menggunakan pedang di langit, dan secara pribadi menekan nelayan, pemimpin sekte Dewa Galaksi. Yang lebih menakutkan lagi adalah Patriark Huaxinzai tidak berani memimpin selama bertahun-tahun, khawatir dia akan dipenggal dan diberikan kepada anjing. Bahkan jika para dewa di langit melihatku, mereka harus menurunkan alis mereka. Pemandangan asli dunia manusia tidak terkalahkan di langit berbintang. Mulai sekarang, Su Yi akan berada di atas penonton di Jalan Kendo. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1113. Di langit, bencana guntur terakhir yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ledakan, semua orang tidak bisa membuka mata lagi, pikiran mereka kaget, putus asa dan tidak berdaya. Bencana terakhir ini membuat mereka semua merasakan hal yang sama. Bahkan jika alam harmoni misterius ada, ia akan tersebar di bawah bencana ini. Dengan kata lain, bencana semacam ini penuh dengan kekuatan aneh yang tabu, jelas ditujukan pada Su Yi dengan sengaja, dan tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali.
Tapi untuk menghapusnya dari dunia, hal ini tentu saja terlalu menakutkan, sehingga menumbangkan imajinasi orang akan bencana tersebut. Dunia diselimuti keputusasaan hari kiamat. Melihat musibah itu seperti air terjun galaksi yang jatuh, Sui mau tidak mau menunjukkan rasa dingin di kedalaman matanya. Dan semua ini membuat Sui semakin bertekad, dan dia menjadi sasarannya. Namun, Sui tidak takut. Seperti sebelumnya, dia melayang ke udara dan menyapanya. Di lautan pengetahuan, jika pedang 9 penjara benar-benar terbangun, pedang itu bergetar hebat, dan 8 rantai mengeluarkan suara keras. Pada saat ini, Sui mengangkat jantung 3 incinya tanpa ragu-ragu, dan menebas ke udara. Ledakan, cahaya dahsyat seperti air terjun di Bima Sakti, seperti kanvas, terkoyak langsung dari tengahnya. Malapetaka telah hilang. Sui menyingkirkan jantung langit setinggi 3 inci dan terbang ke langit. Seperti ikan paus yang menelan laut. Di istana Daosuan di dalam tubuhnya, hukum saling terkait, kekuatan terjadi, dan secara diam-diam terkondensasi menjadi prototipe platform Dao. Dan di dalam jiwanya, ada hukum kehendak yang agung dan sakral yang terus-menerus memadat. Kultivasi, jiwa, tubuh. Semuanya berubah dan menerobos. Bencana ini sudah lama hilang. Orang-orang yang memejamkan mata dan membuang persepsinya membuka mata satu demi satu, dan kemudian melihat pemandangan yang mengejutkan. Sosok kokoh Sui berdiri dalam suasana sakral itu, dengan cahaya dan hujan mengalir di sekujur tubuhnya, dan suara Tao yang menggelegar, membuatnya tampak seperti dewa yang datang ke dunia. Menjadi cahaya paling menyilaukan antara langit dan bumi. Ini, di lapangan, entah berapa banyak biksu yang terpana, mata mereka linglung, seolah melihat dewa, keterkejutan dan kekaguman yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Betapa aneh dan menakutkannya bencana tabu sebelumnya, tapi dihancurkan oleh Tuan Su seperti ini. Itu seperti keajaiban. Yan Suni bergumam, wajahnya yang cantik penuh keterkejutan. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno di alam liar yang luas, tidak pernah ada bencana serupa di alam misterius, dan ini juga berarti bahwa jalan yang dicari Guru Su untuk reinkarnasi ditakdirkan untuk disebut tak tertandingi di masa lalu dan masa kini, belum pernah terjadi sebelumnya. Tetua Agung Jiuji Suandu sangat tersentuh. Meskipun Taoisme Tuan Su masih jauh lebih rendah dari kehidupan sebelumnya, kekuatan tempurnya semakin kuat dan kuat. Kaisar Racun Tianzu juga menghela nafas. 3 alam Suan Dao adalah Suan Zhao, Suan Yu, dan Suan He. Kesenjangan antara setiap alam sangat berbeda. Sebelumnya, Su Yi, dengan kultivasinya pada tingkat kesempurnaan agung alam Suan Zhao, mampu memaksa murid tertuanya, Vimalakirti, yang berada di tahap awal alam Suan He, tidak dapat bertahan. Sekarang, dia telah melalui bencana tabu dan melangkah ke tingkat alam misterius, tidak perlu memikirkannya, saat ini, Taoismenya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Adapun seberapa kuat Su Yi, Kaisar Racun Tianzu tidak dapat menebaknya. Tidak mungkin, saya tidak dapat menemukan standar untuk diukur. Molo dan Yeluo saling memandang dan tersenyum, hati mereka naik turun. Hari ini, Liga Suanjun hancur, Gunung Tianwu runtuh, dan Vima terbunuh. Pada hari ini juga sang master mengguncang wanita muda misterius dari Huaxinzai untuk mengatasi bencana tabu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat mereka, para murid Taixuan Dongtian, merasa terhormat, dan hati mereka penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan. Mereka bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa berita hari ini pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa di dunia liar. Sangat jauh dari sana, Xiao Tianjiyuan mengerutkan kening, ekspresinya tidak yakin, dan dia berbisik di dalam hatinya, Su Suanjun, siapa kamu sekarang? Segera, asapnya menghilang, dan semua penglihatan antara langit dan bumi menghilang. Di bawah langit, meskipun jubah Su Yi berlumuran darah, temperamen dan pesonanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Berdiri sesuka hati, seperti peri, menyendiri dan halus, seperti dewa. Selamat kepada Guru Su atas keberhasilan khotbahnya. Tetua Agung Jiuji Suandu segera berdiri, dengan ekspresi serius dan ucapan selamat dari jauh. Tiba-tiba, barang antik tua yang hadir tidak berani mengabaikannya, dan berdiri satu demi satu, membungkuk kepada Su Yi, dan memberi selamat padanya. Semua orang terlihat kagum. Selanjutnya, para biksu dari seluruh dunia juga angkat bicara. Selamat kepada Guru Su atas keberhasilan khotbahnya. Selamat kepada Guru Su atas keberhasilan khotbahnya. Selamat kepada Guru Su atas keberhasilan khotbahnya. Dalam pertempuran itu, seolah-olah semua menteri menundukkan kepala dan menyembah penguasa tertinggi. Pertempuran ini menyatakan bahwa setelah selang waktu 500 tahun, Master Pedang Suanjun akan kembali dengan kuat dalam reinkarnasi. Sejak itu, tak seorang pun di dunia ini akan meragukan reinkarnasi Master Pedang Suanjun. Beberapa barang antik tua terasa emosional. Mitos tak terkalahkan tahun ini menggunakan kemenangan besar hari ini untuk mengumumkan kembalinya kemenangan tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa semuanya bisa kembali ke masa lalu. Jangan lupa, murid mudanya King Tang masih menempati Gua Taixuan, dan di dunia liar saat ini, ada raksasa dari kedalaman langit berbintang.
Kata-kata ini telah menarik banyak orang untuk setuju. Pada saat ada sensasi di lapangan, di bawah langit, Su Yi mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya sampai ke langit, lalu dia melirik ke arah penonton dan berkata, tapi masih ada orang yang menginginkannya, untuk mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan seseorang. Su dan aku bersaing satu sama lain. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh dunia, menekan suara berisik di arena. Penonton terdiam, dan semua orang merasa kagum. Apa maksud Tuan Su? Mungkinkah dia mengira di dunia ini masih ada orang yang ingin menjadi musuhnya? Kaisar Tianzu juga melihat ke arah penonton, seolah mencoba menemukan sesuatu. Sayangnya, pada akhirnya tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang berani menantang Su Yi. Melihat ini, Su Yi menghela nafas lega, berbalik dan meninggalkan langit tanpa berkata apa-apa. Molo, ajak saudara-saudara yang lain untuk membantu mengumpulkan sisa-sisa Bima. Perintah Su Yi. Iya, Molo memimpin. Tianzi, ayo cari tempat untuk minum. Su Yi tersenyum dan memandang Kaisar Racun Tianzu. Aku serius. Kaisar Racun Tianzu tertawa. Tapi segera, dia melihat ke kejauhan, menunjuk ke satu-satunya kaisar yang tersisa di gerbang Sixth Avenue, dan berkata, aku tidak membantumu monster tua Su sebelumnya. Aku merasa sangat tidak nyaman, ayo pergi dan bunuh rambut-rambut tersesat ini sebelumnya, kami minum. Suaranya masih bergema, Kaisar Racun Tianzu telah menyerang. Kaisar-kaisar itu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, beberapa orang tidak dapat menahan diri lagi, dan mereka menangis minta ampun seolah-olah mereka pingsan, dan beberapa orang berbalik dan melarikan diri seolah-olah mereka terlalu ketakutan. Su Yi tidak berhenti atau bersimpati dengan hal ini. Orang-orang tua dari Daomen ke-6 ini, ketika mereka mengikuti Bima ke Gua Taixuan, membakar, membunuh, dan menjarah, dengan arogansi yang sangat tinggi. Sekarang, saatnya untuk dilikuidasi sepenuhnya. Ayo pergi juga. Burung pipit raja itu pembunuh, mendesak pedangnya, dan membunuhnya. Molo, Yeluo, Bai, mereka semua lalai, dan mereka semua mengikuti. Bahkan, beberapa barang antik tua yang tersebar di pegunungan dan sungai terdekat saat ini juga telah ditembakkan, menghalangi mundurnya para kaisar gerbang Sixth Avenue. Ini adalah kekuatan Tuan Su, tidak perlu memesan, dan seseorang akan mengambil inisiatif untuk membantu. Yan Suni menghela nafas. Tetua pertama menggelengkan kepalanya sedikit, dulu, apa yang kamu katakan tidak buruk, tapi sekarang, siapapun yang menang dan membantu siapapun yang mengambil kesempatan untuk menunjukkan kebaikannya kepada Tuan Su. Siapa yang menang dan siapa yang mereka bantu. Yan Suni tertegun sejenak, penuh haru. Yue Xichan, yang diam sampai sekarang, memiliki senyuman tulus di wajahnya yang cantik sedingin salju, dan seluruh tubuhnya benar-benar rileks. Sebentar lagi, pertempuran ini akan berakhir. Di bawah pengepungan Kaisar Racun Tianzu dan yang lainnya, para kaisar yang telah lama ketakutan dibunuh satu demi satu, dan tidak ada yang selamat. Adegan berdarah itu pun membuat penonton berdebar-debar. Inilah harga memilih menjadi musuh Master Pedang Xuanjun. Sejak itu, di dunia liar ini, 6 Daomen, ditakdirkan untuk menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Orang-orang dari Sekte Galaksi dan Paviliun Jiutian begitu tenang sehingga mereka tidak bergerak. Su Yi merasa menyesal. Ia mengira kekuatan dari kedalaman langit berbintang ini akan memainkan tipuan perampokan, namun siapa sangka hal tersebut belum terjadi hingga saat ini. Tidak diragukan lagi, fakta bahwa dia memenangkan pertempuran ini dan menginjakkan kaki di alam misterius membuat mereka semua waspada. Selain itu, evakuasi wanita dari Huaxinzai membuat mereka tidak berani bertindak gegabah saat ini. Pada hari itu, pertempuran yang menarik perhatian dunia berakhir, dan berita tentang pertempuran ini menyebar dengan kecepatan tercepat. Untuk sementara waktu, dunia menjadi sensasional, dan 10 penjuru terguncang, menyebabkan gelombang besar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1114. Liga Xuanjun hancur. Bima Fuzuo. Ternyata Su Yi benar-benar reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun. Hingga saat ini, masyarakat akhirnya berani percaya bahwa Su Yi yang pernah dianggap pemalsu oleh Bima, sebenarnya adalah ahli pedang Xuanjun. Seseorang menghela nafas, menunjukkan kekaguman. Lukisan hati dari kedalaman langit berbintang, gagal menjaga Sang Buddha. Seseorang gemetar dan sangat terkejut. Tuan Su, seberapa kuat dia, seberapa kuat. Ini jelas bukan tingkat alam yang bisa diukur. Menurut berita, karakter Xuan Hejing ditakdirkan untuk tidak lagi menjadi lawan Master Su. Dunia sedang mendidih, dan kekuatan-kekuatan besar dengan panik menanyakan detail spesifik dari berita tersebut, mencoba menyimpulkan lebih banyak kebenaran dari berita tersebut. Pada hari inilah semua orang di hutan belantara besar dan surga menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan mitos tertinggi telah benar-benar kembali. Nanyuanzu, kota Sungai Timur. Kota Donghe sangat terkenal, karena di luar langit kota kuno ini terdapat kapal feri langit berbintang, yang melaluinya Anda dapat pergi ke alam Tiandong, di luar dunia liar. Alam Tiandong adalah salah satu dari 33 alam yang menjaga gurun besar. Di kota Donghe saat ini, di sebuah restoran.
Seorang pria kurus berjubah abu-abu duduk sendirian dalam posisi klinis, minum sendiri. Dia tampak terkejut, dan wajahnya penuh kabut. Restoran sangat bising, dan semua orang mendiskusikan berita pertempuran Tian Wu Sensan. Nabima dulunya adalah murid dari Master Pedang Xuanjun, dan dia mendirikan aliansi Xuanjun dengan tangannya sendiri. Sungguh indah dan mempesona, tapi siapa sangka dia telah jatuh seperti ini sekarang. Seseorang menghela nafas. Tidakkah menurutmu Bama ini sangat menyedihkan dan menyedihkan? Konon dia dibunuh oleh seorang wanita dari Huaxinsai, dan wanita itu adalah orang yang paling disayangi dan dikagumi Bim. Jilat anjingnya, hahaha, evaluasi ini sungguh. Ada ledakan tawa di restoran, dan suasana ceria memenuhi udara. Di samping jendela, pria kurus berjubah abu-abu itu diam-diam meletakkan gelas anggur di tangannya diam-diam mengepal, kukunya menancap jauh di telapak tangannya. Ekspresinya juga sangat suram. Saya tidak menjilat anjing. Pria berjubah abu-abu itu menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan meninggalkan restoran. Dia memutuskan untuk meninggalkan East River City hari ini dan pergi ke alam Tiandong untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Great Wild Kyushu. Di luar kota East River. Saat itu gerimis dan langit gelap. Sepanjang perjalanan dari restoran hingga luar kota, pria berjubah abu-abu itu benar-benar tenang. Tiba-tiba, segumpal suara halus terdengar dari pegunungan dan sungai di kejauhan. Mata pria berjubah abu-abu itu menyipit, dan dia kembali ke kota. Tapi dia baru saja mengambil satu langkah. Diiringi suara piano, terdengar suara dingin. Bahkan jika dewa Anda ada di sini, ia ditakdirkan untuk tidak bisa pergi, mengapa repot-repot berjuang dengan sia-sia. Suara itu terdengar linglung. Tapi pria berjubah abu-abu itu berhenti tiba-tiba, dan sedikit niat membunuh diam-diam meresap ke dalam gerimis antara langit dan bumi, membuatnya tidak berani bergerak sama sekali. Datang dan bicaralah, kamu dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Suara dingin itu terdengar lagi. Pria berjubah abu-abu itu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk setelah beberapa saat, berbalik dan berjalan menuju pegunungan dan sungai. Di atas bukit terdapat bebatuan terjal, tumbuh-tumbuhan yang subur, dan terdapat mata air pegunungan yang mengalir di salah satu sisinya. Sosok yang anggun, duduk santai di atas batu. Dia mengenakan gaun hitam murni, tanpa hiasan di sekujur tubuhnya, rambut hitam mulusnya tergerai sampai ke pinggang rampingnya, dan wajahnya sangat indah, seperti peri dalam lukisan. Saat melihat wanita ini, pria berjubah abu-abu bergidik, matanya menyipit. King Tang, kenapa dia ada di sini? Pria berjubah abu-abu membuat gelombang di hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu sudah melihat identitasku? Di bebatuan di kejauhan, King Tang menekan 10 jari pada senar sesuka hati, mengangkat sepasang mata jiwa yang dalam dan indah, memandang pria berjubah abu-abu itu, dan berkata, 500 tahun yang lalu, kamu membawa gerbang Sixth Avenue bersamamu. Orang-orang yang masuk Taixuan Dongtian memanfaatkan kekacauan tersebut dan merampas banyak harta yang ditinggalkan oleh tuannya di rumah harta karun. Di antaranya, ada saudara kembar dan tilian yang lahir dari sumber bawaan. Setelah jeda, dia dengan lembut memetik senarnya dengan ujung jarinya, dan berkata dengan santai, jenis fetis ini adalah satu-satunya di dunia, hampir tidak ada yang tahu tujuannya, dan sangat disayangkan. Kebetulan saya tahu. Pria berjubah abu-abu tiba-tiba mengubah wajahnya, dan akhirnya mengerti mengapa King Tang bisa datang ke pintu. Ternyata sejak 500 tahun yang lalu, pihak lain sedang menatapnya. Seorang biksu hanya perlu mengekstrak sebagian dari Daoxing dan kekuatan jiwanya, dan menyempurnakan si kembar dan tilian, dan kemudian mereka dapat membentuk kembali klon Dao yang tidak bergantung pada dewa. King Tang berkata dengan suara tanpa suara, alih-alih menjadi klon Dao yang dibuat oleh biksu itu sendiri, jika dewa tersebut mati, klon tersebut juga akan direduksi menjadi pohon tanpa akar, tanpa sumber asal, itu akan segera menyusul. Tetapi avatar yang diciptakan oleh si kembar dan tilian berbeda. Sekalipun dewa dibunuh, avatar ini masih bisa hidup sendiri, dan dapat menguasai semua ingatan dan pengalaman dewa. Hanya saja Taoisme akan menjadi lebih lemah. Sama seperti Anda sekarang, Anda hanya memiliki penganut Tao di tingkat Xuanzhao, yang jauh dari sebanding dengan dewa Anda. Berbicara tentang ini, senyuman lucu muncul di bibir King Tang, benarkah, Bim? Pria berjubah abu-abu itu tampak murung, dan dia berkata dengan emosi setelah beberapa saat, saya benar-benar tidak menyangka bahwa petunjuk seperti itu akan membuat Anda mengetahui identitas saya. King Tang meletakkan gambang di depan lututnya, lalu mengeluarkan sebotol anggur dan menyesapnya, lalu berkata, dunia mengira kamu adalah anjing yang menjilati, dan kamu diserang oleh apa yang disebut emosi. Saya memilih untuk mengkhianati ketika aku kehilangan akal, tapi aku tidak pernah berpikir begitu. Saya memahami temperamen Anda. Ketika sang majikan dipanggil menghormati dunia, Anda akan mengikuti sang majikan dengan setia, tetapi ketika ada seseorang yang lebih kuat dari sang majikan, Anda akan dengan sopan memilih untuk mengkhianati. Jangan ragu untuk menendangnya dari tangga. Setelah jeda, King Tang berkata dengan penuh arti, jika bukan karena ini, kamu tidak akan menyiapkan avatar ini, dan mengatur semua rute pelarian lebih awal.
Punggung Bima terasa dingin, sudut alis dan matanya tertutup kabut. Menghadapi tatapan King Tang, dia hanya merasa bahwa semua rahasia di hatinya telah terungkap sepenuhnya, dan dia merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Sekarang, semua orang di dunia tahu bahwa kamu sudah mati, dan tuannya telah benar-benar putus dengan wanita muda yang melukis Shinsai. Meskipun hal ini telah menyebabkan kerugian besar bagimu, bagaimanapun juga kamu telah selamat, dan kamu dapat berbuat lebih baik di masa depan. Ubah identitas Anda dan muncul kembali di dunia. King Tang merenung, jika tebakanku benar, rencanamu selanjutnya adalah memilih untuk tidak aktif sebentar untuk melihat siapa yang akan mati antara Tuan dan Nona Huak Shinsai itu, dan lihat bagaimana Tuan Yu akan mengambil kembali Taixuan Dongtian. Singkatnya, untuk orang seperti Anda, selama Anda masih hidup, cepat atau lambat, Anda akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan mewujudkan ambisi batin Anda. Mendengar hal itu, Bima mau tidak mau menyela. Setelah semua itu, apa yang ingin kamu lakukan? King Tang mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci, lalu berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja aku akan memberimu tumpangan. Murid Bima tiba-tiba menyusut, dan berkata, King Tang, sejauh yang saya tahu identitas Anda tidak sederhana, tetapi Anda datang dari kedalaman langit berbintang, mengapa Anda mengurus urusan Anda sendiri dan memilih untuk membantu guru menangani saya? King Tang bertanya secara retoris, dalam beberapa tahun terakhir, mengapa Anda menggunakan cara apapun untuk mendorong semua perbuatan jahat yang Anda lakukan selama pengkhianatan terhadap saya? Bima mengerutkan kening dan berkata, Anda datang dari kedalaman langit berbintang, dan Anda secara alami tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mendengarkan perintah Nona Huak Shinsai. Terlebih lagi, apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda ikut campur? Taixuan Dongtian, apakah tidak ada rencana lain? King Tang berdiri dari batu, meregangkan tubuh, dan berkata, aku punya rencana lain, tapi hal itu tidak ada hubungannya denganmu. Berbicara, dia memandang Bima dan berkata dengan acuh tak acuh, pilih cara untuk mati. Demi kelas yang sama, tidak peduli bagaimana kamu ingin mati, aku akan melakukan semuanya untukmu. Bersumpah sampai mati. King Tang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu tidak penting bagiku, tanpamu, ini sangat penting bagiku. Bima benar-benar berubah warna, sedikit gemetar di sekujur tubuhnya, suaranya rendah dan serak, dan berkata, tidakkah kamu ingin aku memilih cara untuk mati? Baiklah, aku ingin mati untuk mengerti. King Tang mengangguk dan berkata, iya. Omong-omong, dia mengangkat tangannya dan menyapu semuanya seperti pisau. Puff! Kepala Bima langsung terlempar ke udara, dan ditangkap oleh King Tang di udara. Tubuh Bima hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, hilang sama sekali. King Tang mengangkat kepala Bima tinggi-tinggi dan berkata dengan lembut, ketika semuanya sudah sampai pada kesimpulan, aku akan membakar kertas untukmu, dan memberitahumu dengan jelas, sekarang, kamu berangkat dulu dengan ketenangan pikiran bar. Wajah Bima dipenuhi keheranan dan keengganan, matanya membelalak marah, dan ekspresinya membeku. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1115. Xiao Xitian, cabang-cabang bodi kuno menjulang tinggi, dedaunan hijau mengalir hijau, dan suasana sakral meresap. Di kejauhan, Ji Yuan, seorang biksu parubaya berjubah putih, datang dan berhenti. Dia menyatukan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, pertempuran Tianwu Sensan telah berakhir. Biksu tua itu tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia telah memasuki meditasi, tanpa menyadarinya. Ji Yuan tidak terkejut, dia membuka mulutnya dan menceritakan detail spesifik pertempuran itu satu persatu. Berbeda dengan berita yang disebarkan oleh dunia luar, Ji Yuan menyaksikan pertarungan ini dengan matanya sendiri, dan saat menjelaskan detailnya, dia lebih spesifik dan detail. Namun, pada akhirnya, masih ada kebingungan di antara alisnya, sulit bagi para murid untuk membayangkan bahwa hanya dengan satu reinkarnasi, seseorang dapat mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga hingga saat ini, tidak mungkin untuk menentukan siapa Su Xuanjun ada dalam kehidupan ini. Di bawah pohon Bodhi, mata biksu tua itu terpejam, tetapi sebuah suara tua keluar dari bibirnya yang kering. Anda dan saya tidak memahami reinkarnasi, jadi tentu saja saya tidak dapat berspekulasi tentang misteri makna mendalam dari cara-cara agung ini. Belum lagi, karakter seperti kepala sekolah Paviliun Jiutian, pemimpin sekte galaksi, dan Patriark Huak Shinsai juga tidak memahami rahasia reinkarnasi. Ji Yuan tertegun dan berkata, Tuan, mungkinkah Anda tidak dapat menyimpulkan identitas asli Su Xuanjun dari pertempuran ini? Biksu tua itu berkata, saya punya spekulasi di hati saya, tetapi saya tidak bisa membuat kesimpulan, tapi, ketika Su Xuanjun pergi untuk memulihkan Gua Taixuan, kebenaran akan terungkap. Ji Yuan terkejut dan berkata, guru berpikir bahwa identitas asli Su Xuanjun dapat dinilai melalui tindakan King Tang. Aku tidak bisa menyembunyikannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya mungkin bisa berspekulasi tentang apa yang ingin dia rencanakan. Itulah sebabnya saya selalu memilih untuk berhibernasi di Xiao Xitian dalam beberapa tahun terakhir, khawatir ini akan mengagetkan ular. Begitu wanita ini menyadarinya, saya tidak aktif tahun yang lalu, tapi itu akan sia-sia.
Tidak menunggu Ji Yuan bertanya lagi, biksu tua itu berkata lagi, dan tunggu, sudah kurang dari setengah tahun sejak Su Xuanjun kembali ke hutan belantara besar, dan sekarang Bima telah menganugerahkan kepala, dan pelukis Xin Zai de kekuatan untuk sementara akan menghindari tepian. Dengan temperamen Su Xuanjun, tidak akan lama lagi dia akan pergi ke Gua Taixuan, dan kemudian King Tang pasti akan bertarung. Ji Yuan terdiam beberapa saat, lalu kepala sekolah memerintahkan, ini. Tebing-tebingnya yang menjulang tinggi, air terjun dan mata airnya, pohon-pohon pinus tua di pegunungan, serta pepohonan bambu di tengah hutan lebat. Ini adalah puncak gunung yang indah. Su Yi duduk santai di kursi rotan, menatap awan di langit, mengobrol dengan Kaisar Racun Tianzu di sebelahnya. Sudah 2 hari sejak pemenggalan kepala Bama. Dalam 2 hari terakhir, Su Yi bermeditasi, mengkonsolidasikan sepenuhnya Taoisme di tahap awal alam Suanyou, membangun platform Tao Suanyou di dalam tubuh, memadatkan kemauan dan hukum dalam jiwa, hukum Dao, juga menyelesaikan transformasi dan sublimasi. Kekuatan tempurnya tidak berbeda dengan alam Xuanzao. Dengan kata lain, setelah kamu mengalami kecelakaan besar dalam perjalanan menuju kedalaman langit berbintang, apakah hanya kamu yang lolos? Su Yi membuka mulutnya, sedikit terkejut. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Racun Tianzu, Kaisar Juewu, Kaisar Hantu Siming, dan orang-orang tua lainnya berangkat bersama untuk pergi ke kedalaman langit berbintang. Namun dalam perjalanan menuju langit berbintang, perubahan besar terjadi. Sebenarnya, bencana ini ada hubungannya dengan pria bersenjata. Menurut Kaisar Racun Tianzu, pria bersenjata itu adalah seorang wanita misterius yang mencegat mereka semua di langit berbintang. Wanita misterius ini berkata bahwa pertemuan adalah takdir, siapapun yang bisa menahan pukulannya, siapapun yang bisa menjadi bawahannya, bisa mendapatkan perlindungannya di masa depan. Tidak diragukan lagi ini sangat kuat dan tidak masuk akal, dan sangat mustahil bagi mereka untuk setuju. Namun, mereka juga memperhatikan bahwa wanita penembak itu tidak sederhana, dia tidak berbicara buruk, tetapi berencana untuk pergi secara tidak langsung. Namun siapa sangka pria bersenjata itu tidak setuju dan langsung menembak. Hasilnya sungguh mengerikan. Penembak jitu wanita itu begitu kuat sehingga mustahil untuk memblokir serangan lawan dengan bergabung dengan Kaisar Juewu dan Kaisar Hantu Siming. Pada akhirnya, Juewu Huang dan yang lainnya dibawa pergi oleh pria bersenjata wanita tersebut. Hanya Kaisar Racun Tianzu yang kembali sendirian. Pada saat ini, Kaisar Racun Tianzu penuh dengan kepahitan dan kemarahan, dan berkata, saya tidak melarikan diri kembali, tetapi pria bersenjata wanita itu mengira saya tidak sedap dipandang dan bahkan tidak dapat menghentikan satu pukulan pun, tidak memenuhi syarat untuk menjadi dia bawahan. Su Yi, ini menghina. Bagaimanapun, meskipun Kaisar Racun Tianzu tidak sekuat Kaisar Juewu, dia masih merupakan monster tua di tahap akhir alam Xuanhe, dan dia memiliki teknik racun satu tangan yang tak tertandingi di dunia. Namun siapa sangka pria bersenjata itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada Kaisar Racun Tianzu. Menurut apa yang kamu katakan, pria bersenjata itu setidaknya adalah Raja Alam, dan hanya berdasarkan alam, dia akan membuatmu kewalahan. Su Yi merenung, tidak menutup kemungkinan bahwa Taoisme pihak lain lebih tinggi. Ngomong-ngomong, bisakah kamu mengingat penampilan pihak lain? Su Yi memang terangsang oleh rasa penasaran. Di kedalaman langit berbintang, seorang penembak jitu wanita yang berjalan sendirian dapat dengan mudah menjatuhkan Juewu Huang dan lainnya, yang tidak diragukan lagi luar biasa. Perlu dicatat bahwa Kaisar Juewu dan Kaisar Hantu Siming, ada di alam Kaisar Ekstrim, atau merupakan barang antik tua di akhir alam Xuanhe. Dahulu kala, mereka merajalela di hutan belantara dan sulit menemukan lawan di dunia. Dan mereka pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menemukan jalan yang lebih tinggi. Namun siapa sangka mereka bisa dengan mudah dikalahkan oleh seorang wanita, bagaimana mungkin Su Yi tidak terkejut. Lihatlah orang tua Su. Dalam gambar tersebut terdapat langit berbintang luas yang tandus dan sepi, seorang wanita memegang tombak panjang, berdiri di kehampaan, di belakangnya terdapat pecahan sabuk meteorit. Pakaian wanita itu sangat sederhana, hanya mengenakan jubah abu-abu, sutra biru lembut yang diikat ekor kuda dengan tali merah, dan sepasang sepatu mangga di kedua kakinya. Wajahnya ditutupi topeng perunggu, memperlihatkan hanya sepasang mata dingin yang bersinar ungu pucat. Selain itu, dia benar-benar naik turun, tanpa dekorasi lain, dia bisa berdiri di sana sesuka hati, dan hanya ada kekuatan tertinggi seperti saya. Betapa luasnya langit berbintang itu, tapi dia sepertinya sedang menginjaknya. Topeng kain, kuncir kuda tali merah, tombak topeng. Wanita seperti itu, berdiri seperti seorang master, juga sangat khas, seperti Dewi Senjata, menawan. Yang menarik perhatian Su Yi adalah tombak panjang di tangan wanita itu. Gagang pistolnya diukir dengan totem Tao yang misterius, yang terlihat seperti swastika, Dewa Buddha. Swastika, melambangkan siklus pengulangan dan kesempurnaan. Apakah asal-usul wanita ini ada hubungannya dengan agama Buddha? Su Yi sedikit mengernyit. Sayangnya, ini hanya gambar, dan Su Yi tidak dapat melihat lebih banyak lagi. Apakah dia pernah menyebutkan siapa namanya dan dari mana asalnya?
Su Yi bertanya. Kaisar Racun Tianzu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang pria bersenjata. Dalam beberapa tahun terakhir, dia berkeliaran di bintang-bintang, selalu mencari lawan yang lebih kuat dan cara yang lebih kuat. Su Yi tertegun sejenak, sedikit menarik. Itu benar. Kaisar Racun Tianzu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, dia pernah bertanya kepada kami tentang alam bintang Xuan Huang. Jika dia mengatakan bahwa dia memiliki takdir, dia akan datang dan pergi sebentar, dan jika tidak, lupakan saja. Su Yi terkejut, dengan cara ini, wanita ini bertindak tanpa hambatan, tidak mencari tujuan, dan mengikuti segala keadaan. Ini memang mirip dengan beberapa biksu Buddha. Perlu dicatat bahwa ketika Kaisar Racun Tianzu dan yang lainnya bertemu dengan pria bersenjata wanita di kedalaman langit berbintang, pihak lain mengatakan bahwa mereka ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Semua ini menunjukkan bahwa wanita bersenjata itu tidak datang menemui Kaisar Juewu, mereka hanya bertemu secara kebetulan. Namun, kelakuan pria bersenjata ini sangat kuat. Memang benar, saya tidak merasakan permusuhan nyata dari wanita bersenjata itu. Kaisar Racun Tianzu berkata, lagi pula, sudah lama sekali sejak kejadian ini, sejauh ini pria bersenjata wanita belum datang ke dunia liar, sepertinya. Itu karena kurangnya takdir, tidak mungkin baginya untuk datang lagi, sudah. Su Yi menggoda, apakah kamu benar-benar ingin wanita itu datang? Kaisar Racun Tianzu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, dengan kekuatan tempur wanita itu, jika dia benar-benar datang ke dunia liar ini, dia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan, bahkan kamu monster tua Su. Jangan percaya, kesenjangannya adalah sungguh terlalu besar. Dia berbicara dengan keyakinan. Su Yi tersenyum tidak setuju, dan berkata, kesenjangan di dunia nyata akan selalu memiliki peluang untuk diperbaiki di masa depan. Saya rasa dia tidak bisa mengalahkan saya dalam kompetisi di dunia yang sama. Itu benar. Kaisar Racun Tianzu setuju. Keduanya sedang berbicara sendiri ketika Molo datang. Guru, murid ini ingin bertanya, apa yang harus dilakukan dengan sisa-sisa Fima? Molo bertanya dengan lembut. Serahkan padaku. Su Yi berkata dengan santai, saat aku pergi ke Gua Taixuan di masa depan, dengan sisa-sisa ini, kita dapat menentukan apakah Bim sudah mati sepenuhnya. Molo berkata dengan heran, Tuan mencurigai Fima belum mati. Su Yi mengangguk sedikit, dan berkata, Bima selalu terburu-buru dalam pekerjaannya, dan dia bergerak sesuai rencana. Dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia sangat ingin menembak, dan dia juga berkelahi dengan ngengat. Tapi tidak ada bedanya, itu bukan gayanya. Setelah jeda, dia berkata, bahkan jika dia terobsesi dan terpesona oleh Nona Huak Sinsai, mati pada saat itu bukanlah pilihan yang bodoh. Molo menarik napas, dan berkata, jika kamu mengatakan itu, mungkin saja Fima masih hidup di dunia ini. Tetapi ketika para murid mengumpulkan jenazahnya sebelumnya, mereka telah memastikan bahwa itu memang dia. Tidak ada keraguan bahwa dewanya, bahkan jika dia mengembangkan klon Dao, saat dewa itu jatuh, dia tidak ditakdirkan untuk hidup lama. Su Yi berkata dengan lembut, saya pernah tinggal di Taixuan Dongtian dengan teratai kembar dan tilian. Dengan artefak ilahi ini, dia dapat membuat klon yang tidak terpengaruh oleh dewa. Oleh karena itu, selama Anda pergi, Taixuan Dongtian akan melihatnya dan lihat apakah jimat ini diperoleh oleh Vimalakirti, dan kemudian Anda dapat menentukan apakah dia masih hidup. Molo kemudian memahaminya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Guru, kapan Anda berencana untuk kembali ke Gua Taixuan? Begitu kata-kata ini keluar, Wang Ke dan Ye Luo di kejauhan juga melihatnya. Taixuan Dongtian, itulah dasar dari sekte mereka. Lebih penting lagi, saat Anda pergi ke Gua Taixuan, Anda harus puas dengan Qingtang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1116. Su Yi berpikir keras. Dia merasa sedikit aneh. Pertempuran 100.000 pegunungan monster pasti membuat Qingtang waspada dan menyadari bahwa dia telah kembali ke hutan belantara besar. Namun Qingtang tetap diam dan tidak mengambil tindakan apapun. Pertempuran Tianwu Sensan beberapa hari lalu menarik perhatian dunia. Qingtang masih tidak menanggapi. Ini dan reaksi Bama benar-benar dua ekstrim, dan mau tidak mau harus terlalu tenang. Namun tak lama kemudian, Su Yi berhenti memikirkannya dan membuat keputusan, saya memberi waktu 3 bulan kepada Bima untuk bersiap, dan hal yang sama juga berlaku untuk Qingtang. Dia terlalu malas untuk peduli dengan apa yang dipikirkan Qingtang, dan ketika dia kembali ke Gua Taixuan, dia akan mengetahui kebenarannya. Molo berkata, 3 bulan. Tuan, apakah ini terlalu terburu-buru? Dibandingkan dengan Bima, Qingtang jelas lebih tidak bisa dimengerti. Ya, Guru pernah berkata bahwa Qingtang kemungkinan besar datang dari kedalaman langit berbintang, dan memiliki identitas lain. Mungkin dia sudah menyiapkan jaringnya, tinggal menunggu Guru datang ke pintu. Ye Luo dan yang lainnya juga datang, merasa keputusan Su Yi agak terburu-buru. Saya tidak bisa selalu memihak satu sama lain. Su Yi tersenyum, itu dia. Dunia sedang berputar, waktunya singkat,
10.000 tahun terlalu lama, berjuanglah untuk hari ini. 3 bulan adalah hasil akhir yang dia ambil, tidak peduli apa asal-muasal King Tang dan pemikiran macam apa, itu merugikan diri sendiri. Tuan Su, kita akan kembali ke sekte. Tidak lama kemudian, Yan Suni dan Yue Xichan datang. Su Yi terkejut, bangkit dari kursi rotan, memanggil Yue Xichan ke samping, dan mengobrol sendirian. Xichan, aku tahu suasana hatimu sedang buruk 2 hari ini, dan kamu sengaja menghindariku. Ada apa? Su Yi bertanya dengan suara lembut. Gadis berbaju putih lebih baik dari salju, dengan kulit sedingin es dan kulit giok. Tapi Su Yi melihat gadis itu jelas-jelas khawatir dan tidak bahagia. Situasi ini sudah terjadi sejak berakhirnya pertempuran beberapa hari lalu. Saat itu, Su Yi secara khusus mengundang Yan Suni dan Yue Xichan untuk minum bersama. Meskipun Yue Xichan tidak menolak, dia tampak sangat diam, seolah-olah secara sadar mengasingkan Su Yi. Hal ini tentu saja menarik perhatian Su Yi, dan dia mungkin dapat menebak beberapa alasannya. Saya baik-baik saja. Yue Xichan menunduk, menghindari tatapan Su Yi. Mata Su Yi berkilat kasihan, apa menurutmu aku sudah berubah? Sulit untuk mendekat. Tubuh anggun Yue Xichan sedikit kaku, jelas sedikit tidak nyaman. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi berkata dengan sungguh-sungguh, kultivasi saya akan berubah, identitas saya akan berubah, tetapi saya tetaplah saya, baik di benua Changqing atau hari ini, saya tidak pernah berpikir temperamen saya telah berubah. Yue Xichan tercengang, pikirannya melonjak, dan dia berbisik, tetapi kamu adalah ahli pedang Xuanjun, seorang pria hebat yang dikagumi oleh para biksu di dunia, jauh di atas, mengubah tanganmu menjadi awan dan menutupi tanganmu menjadi hujan, bahkan para leluhur yang saya kirim akan menghormati Anda 3 poin, bagaimana saya bisa tetap memperlakukan Anda seperti orang yang saya kenal saat itu. Suaranya penuh dengan emosi yang halus dan kompleks, menunjukkan kehilangan dan kehilangan. Su Yi tertawa, di mata saya, identitas seorang kultivator dan otoritas yang dia pegang semuanya salah. Hanya keadaan pikiran dan perilaku Dao saya sendiri yang benar. Jika saya adalah identitas yang mengaku diri itu, mata lebih tinggi daripada atas, bagaimana Anda bisa memperlakukan Anda secara berbeda ketika Anda berada di benua Changqing? Anda telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa istimewa dan terhormatnya Nona Hua Xinsai, tetapi di mata saya, dia hanyalah musuh, dan dia akan membunuhnya di masa depan. Berbicara, Su Yi mengangkat tangannya dan menepuk bahu Yue Xichan dengan ringan, ingat satu kalimat, aku, Su Yi, menghargai orang, bukan identitas dan status. Atau orang biasa, di mataku, semuanya tidak penting. Yue Xichan mau tidak mau tercengang, dan arus hangat melonjak di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kalau begitu, bisakah aku tetap memanggilmu Kakak Su? Tentu saja, Su Yi tersenyum. Alis Yue Xichan bersinar dengan ekspresi gembira, jelas bahagia. Tapi segera, dia tidak bisa menahan keraguan, tapi, bagaimana seharusnya murid-muridmu memperlakukanku, dan bagaimana seharusnya teman-temanmu memperlakukanku. Juga, jika kamu memberitahu sekte tentang hal-hal ini, aku khawatir itu anggap saja aku sombong dan tidak tahu etika. Berbicara, wajah cantik gadis itu menjadi sedih. Su Yi tidak bisa menahan tawa, apa pedulimu? Selama aku tidak keberatan, lihat dunia liar ini, siapa yang berani berkicau dan menunjuk. Di benua Changqing, dia sangat mengagumi Yue Xichan, bukan hanya karena penampilan gadis itu yang luar biasa dan mempesona, tetapi juga karena gadis itu memiliki hati Dao yang terobsesi dengan pedang. Cukup, terlebih lagi, jika Anda peduli dengan aturan dan opini itu, hidup itu terlalu melelahkan. Su Yi berkata, kultivator saya, lakukan apapun yang Anda inginkan tanpa melanggar aturan. Semakin Anda peduli dengan nama dan opini yang mengambang ini, Anda akan semakin terbelenggu dan terbelenggu oleh suasana hati Anda. Yue Xichan mendengarkan, suasana hatinya berfluktuasi. Setengah bersuara, wajah cantiknya sedikit malu, dan dia berkata dengan sedikit malu, terima kasih, saudara Su telah menunjukkannya, akulah yang membuat foto itu. Menyenangkan, Su Yi berkata, 3 bulan kemudian, saya akan kembali ke Taixuan Dongtian, bukan kebetulan, ketika beberapa keluhan masa lalu dapat diselesaikan, maka, jika Anda tidak keberatan, datanglah ke Taixuan Dongtian untuk berlatih. Yue Xichan jelas terkejut, dan berkata, tapi aku. Su Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Jiu Jisuan tidak berani melepaskan orang. Berbicara, dia mengeluarkan pedang Qin dan menyerahkannya kepada Yue Xichan, aku tidak bisa menggunakan pedang ini lagi, simpanlah dulu, kapan kamu akan memiliki pedang yang lebih baik, lalu kembalikan pedang ini kepadaku. Basis budidayanya telah menginjakkan kaki di alam misterius, yang cukup untuk mengerahkan semua kekuatan Sanchun Tianxin dengan mudah. Jadi mau tak mau aku menaruh pedang Qin ke Yue Xichan. Yue Xichan jelas terkejut dan tidak bisa menolak, merasa tersanjung. Ayolah, jangan membuat Yan Suni menunggu lama. Su Yi tersenyum dan mendesak. Yue Xichan juga memperhatikan bahwa Yan Suni di kejauhan sedikit cemas, jadi dia buru-buru menyingkirkan pedang Qin dan berbisik, saudara Su,
aku akan membalas budimu di masa depan. Dari suara gadis itu seperti suara alam masih bergema, dan orang tersebut telah berpaling. Membayar kembali. Suyi tersenyum, gadis konyol ini masih belum mengerti pikirannya sendiri. Ini seperti melihat bibit yang bagus, dan mau tidak mau saya ingin membudidayakannya dengan hati-hati dan melihat seperti apa hasil akhirnya. Harapan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan imbalannya. Segera, Yan Suni dan Yue Si-chan pergi. Monster tua Su, tidakkah menurutmu kamu punya pemikiran lain tentang gadis kecil itu? Kaisar Tianzu tidak bisa tidak bertanya. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana jika aku punya ide? Apa urusanmu? Kaisar Tianzu menyentuh hidungnya dan tidak bisa berkata-kata. Di kejauhan, Molo dan Ye Luo saling memandang, dan mereka diam-diam tidak membicarakan masalah ini, tetapi mereka semua merasa aneh. Tiba-tiba, terdengar desahan pelan. Oh, akhirnya aku mengerti, ternyata setelah kamu Susuanjun bereinkarnasi, kamu mulai menyukai gadis kecil yang lembut dan cantik, tidak heran aku disuruh ke pintu, tapi kamu ditolak dengan kejam. Ditemani oleh suara itu, Kaisar Iblis Tianyao berpakaian merah datang. Dia tahu betul betapa menakutkannya keberadaan nenek moyang negeri iblis yang diberkati ini. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak mencarimu untuk menjalin hubungan dengan orang tua yang jahat. Kaisar Iblis Tianyao mengerutkan bibir kemerahannya. Kaisar Racun Tianzu tiba-tiba menunjukkan rasa kesal, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin memprovokasi iblis perempuan yang sangat sulit ini. Di kejauhan, Molo dan Ye Luo meninggalkan area ini dengan penuh minat. Suyi duduk bersandar di kursi rotan dengan malas. Penampilannya kurang cantik, atau sosoknya kurang bagus. Aku tidak bisa memberimu sedikit pun bantuan. Suaranya dingin dengan sentuhan magnet yang menggairahkan. Mulai bekerja, Suyi linglung dan acuh tak acuh. Kaisar Iblis Tianyao meletakkan tangan giok di bahu Suyi, memutar matanya dengan marah, lalu berkata, kemarin, tahanan ke-6 Paviliun Jiutian menerima berita, izinkan saya untuk sementara jangan bertindak gegabah, dan saat Anda berperang dengan murid kecilmu, pilihlah sebuah peluang. Suyi berkata dengan heran, bagaimana mereka bisa tenang? Kaisar Iblis Tianyao berkata, kamu membunuh Bima, mengejutkan wanita muda dari Huak Xinsai, dan menyebabkan keributan di dunia. Orang-orang di Paviliun Jiutian tidak bodoh. Aku akan melawanmu saat ini. Berbicara tentang ini, ekspresi Kaisar Iblis Tianyao tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, Saudara Su, saya curiga tahanan ke-6 juga merencanakan sesuatu, dan hati saya merasa sedikit tidak nyaman, saya harap Anda dapat bergandengan tangan dengan saya, dan sekarang pergi dan bawa orang-orang di Paviliun Jiutian mereka. Suyi terdiam beberapa saat, dan berkata, baiklah. Aku berjanji, inilah yang bisa kulakukan. Berbicara, dia membungkuk, menundukkan kepalanya dari belakang ke telinga Suyi, suaranya lembut, dan dia menghembuskan napas seperti biru, bagaimana kalau, aku akan menunjukkan tubuhku sekarang. Suara yang sedikit magnetis menembus ke dalam telinga, yang sangat menakjubkan. Suyi menjauhkan kepalanya dan berkata dengan marah, jangan salahkan aku karena tidak membantu. Tianyao Demon Sovereign menegang, menggigit bibir merahnya dengan ringan, matanya yang indah tampak malu-malu, dan berkata dengan menyedihkan, Suzuzong tenanglah, keluarga budak tidak akan berani lagi gelombang. Suyi bangkit dari kursi rotan, menepuk pinggul Kaisar Iblis Tianyao, dan berkata, berpura-pura menyedihkan, ayo pergi. Muncul, renyah dan renyah. Gelombang dan gelombang. Berapa banyak energi yang ditahan oleh orang jahat ini, apakah dia akan menghancurkan dirinya sendiri? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1117. Suatu hari kemudian, Elysium, Tianyao Demon Sovereign membawa Suyi dan diam-diam kembali ke sekte tersebut, dan langsung pergi ke tempat terlarang sekte tersebut. Potong Wutai. Tempat ini terletak di puncak gunung yang sepi, dengan jarak ratusan kaki, terlihat seperti dojo kuno. Dikabarkan bahwa Zan Wutai ini disempurnakan secara pribadi oleh pendiri Bliss Demon Land, dan berisi pola rahasia sihir tertua. Oleh karena itu, nama, Zan Wu. Saudara Su, tunggu di sini sebentar, tunggu saya mengaturnya, kita akan berada di panggung ini hari ini, dan membunuh orang dari Paviliun Jiutian sekaligus. Kaisar Iblis Tianyao berkata sambil tersenyum. Menurut saya, lakukan saja secara langsung, tidak perlu ada konspirasi apapun. Suyi sedikit mengernyit. Kamu akan mengetahuinya nanti. Kaisar Iblis Tianyao tersenyum misterius dan berbalik. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Setiap orang mempunyai kepribadian dan cara masing-masing dalam melakukan sesuatu. Ketika dia memecahkan masalah, dia selalu membunuh mereka dengan satu pedang, dan dia tidak pernah suka menggunakan konspirasi apapun. Suyi naik ke panggung Zan Wu dan merasakannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah ke sini, dan dia telah mempelajari 9 dekrit negeri iblis kebahagiaan di platform Zan Wu, yang merupakan manfaat besar. Selain itu, bermeditasi dan berlatih di sini dapat menghilangkan kejahatan dan khayalan di hati Dao, yang sungguh ajaib. Tak lama kemudian, sekelompok sosok datang dari kejauhan. Total ada lusinan orang,
semuanya kuat di tingkat kaisar, dan yang paling kuat memiliki basis budidaya alam Xuanhe. Orang tua, Mo Yu, temui Tuan Su. Pria tua jangkung dan kurus pertama berjubah hitam melangkah maju dan menyapanya dengan hormat. Mo Yu. Tapi di depan Su Yi, dia tampak sangat hormat. Su Yi melirik Mo Yu dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Mo Yu menangkupkan tangannya dan berkata, ikuti instruksi para leluhur, jaga sekitar Zhan Wutai, dan bersiaplah untuk menjalankan, membunuh surga dan menghancurkan dunia, kapan saja. Su Yi mendengus dan berkata, nenek moyangmu terlalu berhati-hati. Demon Land of Bliss adalah salah satu dari 4 ekstrim Great Wilderness, dan formasi pembantaian langit dan bumi ini adalah formasi pembunuhan dari Demon Land of Bliss. Bahkan jika ditempatkan di dunia liar, formasi ini juga dianggap sebagai formasi pembunuhan tiada taraf tingkat atas. Jika dijalankan dengan kekuatan penuh, itu mungkin tidak membunuh karakter alam ekstrim kaisar, tapi pasti bisa menjebak lawan di dalamnya. Dari sini bisa dibayangkan betapa mengerikannya formasi ini. Mo Yu terdiam, dia tidak berani menghakimi leluhur dengan gegabah. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, kalian, sibuklah. Ya, Mo Yu memimpin dan bersembunyi di daerah dekat Zhan Wutai bersama dengan monster tua dari Bliss Demon Land. Waktu terus berlalu. Su Yi berdiri sendirian di panggung membunuhku, tapi mau tak mau dia merasa aneh. Apakah ada yang salah dengan Kaisar Iblis Tianyao? Kalau tidak, kenapa kamu belum kembali begitu lama? Saat memikirkan hal ini, terdengar suara hembusan udara di kejauhan. Saya melihat sekelompok sosok menukik dari kejauhan, dipimpin oleh Kaisar Iblis Tianyao. Di sampingnya ada 9 pria, dan wanita kuat. Hanya dengan melihat nafasnya, biarkan Su Yi melihat identitas pihak lain, orang-orang di paviliun Jiutian. Terutama pria kurus di kepala, nafasnya sangat menakutkan. Laki-laki ini berpakaian kain kabung dan linen, wajahnya sedingin batu, dan setiap geraknya memberikan pesona yang tenang dan tak tergoyahkan. Anda tidak perlu memikirkan Su Yi untuk mengetahui bahwa orang ini tidak diragukan lagi adalah tahanan ke-6. Kaisar Iblis Tianyao pernah berbicara tentang orang ini, mengatakan bahwa orang ini pastilah orang yang memiliki bakat luar biasa, dengan bakat luar biasa, dan latar belakang yang luar biasa. Basis budidaya jangka menengah. Selain itu, orang ini juga membawa banyak harta rahasia dan kartu. Di antara mereka, hal yang paling ditakuti oleh Kaisar Iblis Tianyao adalah pedang Dao yang disebut Ling Embers, yang berisi maksud pedang tertinggi yang sangat tabu. Menghadapi pedang rahasia ini, membuat Kaisar Iblis Tianyao dan orang lain di alam ekstrim ngeri dan merasakan ancaman yang fatal. Dan 8 orang di belakang tahanan ke-6 pastilah 3 tahanan dan 5 tahanan dari paviliun Jiutian. Namun, Su Yi mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Apa bedanya ini dengan perang langsung? Saat Su Yi memikirkannya, Kaisar Iblis Tianyao dan orang-orang dari paviliun Jiutian mencapai puncak gunung ini. Ini Su Xuanjun, rekan Daois Su. Seperti yang diharapkan, orang-orang seperti orang buangan dan menonjol dari keramaian. Kepala penjara ke-6 meletakkan tangannya di punggung, tampak acuh tak acuh. Su Yi mengabaikannya dan menatap Kaisar Iblis Tianyao. Kaisar Iblis Tianyao saat ini memiliki temperamen arogan dan dingin, dan wajah cantik seperti gadis penuh keagungan. Aku harus menggunakan beberapa cara untuk memikatmu ke sini. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia berkata, benarkah? Ketidakkekalan, karena alasan tertentu, saya harus berpindah pihak dan bergabung dengan mereka untuk melawan Anda. Berbicara, dia menghela nafas, wajah cantiknya penuh kesuraman. Su Yi mengusap alisnya dan berkata, mengapa kamu tidak berani mengatakan apapun? Biarkan aku memberitahu Anda. Pada saat ini, tahanan ke-6 berkata dengan tenang, belum lama ini, saya menggunakan beberapa cara tercela untuk mengendalikan hidup dan mati semua murid di Tanah Iblis Kebahagiaan di tangan saya. Memaksa rekan Tao Tianyao untuk bekerja sama dengan saya. Dia adalah patriark dari Demon Land of Bliss, jadi dia tidak bisa begitu saja menyaksikan sekte itu runtuh, jadi dia hanya bisa bekerja sama denganku. Su Yi mengerutkan kening. Kata-kata yang tidak tahu malu dan tercela diucapkan oleh orang ini dengan nada ringan dan tenang, yang di luar dugaan Su Yi. Kakak Su, maafkan aku. Kaisar Iblis Tianyao menghela nafas lagi, suaranya penuh dengan kesuraman yang suram dan tak berdaya. Su Yi terdiam beberapa saat. Segera, dia menunjuk ke monster tua di Tanah Iblis Elysium yang bersembunyi di area terdekat, dan berkata, jadi, kalian Tanah Iblis Elysium masih harus membantu mereka, gunakan Master Sekte Kota Sektemu untuk datang berurusan denganku. Kaisar Iblis Tianyao tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit. Suasana pun menjadi tertekan dan membosankan. Teman Su, jika kamu mau, aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Tahanan ke-6 berbicara lagi, ekspresinya tenang, kata-katanya tenang, dan seluruh tubuhnya menunjukkan keteguhan seperti gunung, dan temperamennya tidak bergerak. Kesepakatan apa? Su Yi berkata dengan santai. Serahkan rahasia reinkarnasi dan metode ajaib untuk memecahkan harta karun misterius. Saya bisa mewakili paviliun Jiutian dan mengubah musuh menjadi teman dengan sesama penganut Tao. Tahanan ke-6 berkata,
saya mendengar bahwa Anda pernah menolak undangan wanita di Huaxinsai, dan saya tahu sulit bagi Anda untuk dibujuk. Namun, Anda juga telah melihat bahwa jika ada perang hari ini, bahkan jika Anda memiliki sarana untuk melawan, hal itu pasti akan merugikan kehidupan mereka yang kuat di tanah kebahagiaan. Dengan cara ini, Anda dan Tianyao akan melakukannya. Hubungan antara sesama penganut Tao ditakdirkan untuk tidak pernah diperbaiki lagi. Setelah jeda, nadanya menjadi semakin tenang dan acuh tak acuh. Yang lebih penting, menurut pendapat saya, jika perang benar-benar dimulai, maka sesama penganut Taoisme lah yang akan menderita pada akhirnya. Bukan hanya orang-orang kami dari Paviliun Jiutian, tetapi juga Tao Tianyao, dan seluruh negeri iblis kebahagiaan. Di panggung membunuhku, Sui berdiri di sana sendirian, alisnya berkerut. Suasana semakin suram hingga membuat orang sesak napas. Saudaraku Su, meskipun perkataanku selanjutnya agak tidak tahu malu dan tercela, tapi jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin berperang denganmu. Tianyao Demon Sovereign tidak bisa menahannya, mengangkat mata bintangnya, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Bisakah kamu, bisa, menyerah dan bersabar, sekali saja? Aku tidak menyangka itu sampai pada titik ini. Suaranya menjadi semakin lemah, dan tubuh anggunnya sedikit gemetar, jelas mengendalikan emosi yang bergejolak dan bertentangan di dalam hatinya. Kamu memilih melakukan ini demi kehidupan sektemu. Aku tidak bisa menyalahkanmu, tapi kamu membujukku seperti ini, yang membuatku merinding. Nada suara Sui sama acuhnya seperti sebelumnya, matanya dalam dan dingin. Kamu harus tahu bahwa aku, Su, tidak pernah takut dengan ancaman seperti itu, apalagi tunduk pada siapapun, tapi kamu. Sejujurnya, aku sangat kecewa. Tahanan ke-6 memiliki pemandangan indah dari semua ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, dalam hal ini, mari kita mulai perang secara langsung, teman Tao Tianyao, tolong. Dia memandang Kaisar Iblis Tianyao. Penampilan batu giok Kaisar Iblis Tianyao berubah untuk beberapa saat. Untuk waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam, menatap tahanan ke-6 dengan mata dingin, dan berkata-kata demi kata, ingat apa yang kamu janjikan, jika tidak, aku akan berjuang untuk penghancuran sekte tersebut, dan juga aku akan menghancurkanmu, mayat menjadi puluhan ribu keping dan hancurkan tulangmu menjadi abu. Tahanan ke-6 tidak tergerak, dan berkata dengan tenang, saya bersumpah dengan hati tahu bahwa saya tidak akan pernah kembali melakukan hal-hal seperti ini. Kaisar Iblis Tianyao berbalik menghadap Su Yi, dan wajah giok cantik yang murni dan vulgar penuh dengan tekad. Dia berbisik, saudara Su, tidak peduli bagaimana situasi pertempuran hari ini, tidak peduli betapa kecewanya kamu terhadap saya, hari ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupmu. Dentang, di telapak tangan Su Yi, hati surgawi setinggi 3 inci muncul, dan pedang bernyanyi di langit, mengaduk 10 penjuru. Bukan omong kosong, ayo kita lakukan. Terjadi keributan di lapangan. Tahanan ke-6 dan pembangkit tenaga listrik Paviliun 9 surga di belakangnya mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Pedang yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis Tianyao mengerucutkan bibirnya, dan akhirnya menghela nafas, saudara Su, saya tersinggung. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Ledakan. Tiba-tiba, dunia bergemuruh. Di area sekitar yang berpusat di Zanwutai, formasi terlarang yang mengerikan tiba-tiba meledak, dan nyala apinya seperti api yang menyilaukan, menutupi langit. Formasi terlarang dari Elysium Demon Land dibuka sepenuhnya oleh sekelompok monster tua yang dipimpin oleh tetua Ether, Moyu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.